Tim kuasa hukum Prabowo Hatta resmi mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pihak yang digugat adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang dinyatakan kalah dalam Pilpres 2014 resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan didaftarkan oleh 3 orang kuasa hukum yakni Mahendra, Didi Supriyanto, dan Firman Wijaya. Pihak yang digugat adalah Komisi Pemilihan Umum. Tim kuasa hukum mengatakan Prabowo Hatta tidak menggugat Presiden terpilih Jokowi Yusuf Kala. Tim kuasa hukum itu menyerahkan berkas barang bukti yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengambil keputusan. Berkas tersebut berupa berita acara hasil penghitungan suara di berbagai tingkatan. Tim hukum Prabowo Hatta membantah permohonan ke MK ini dilakukan karena tidak legowo menerima kekalahan. Menurut Magdir Ismail, anggota tim hukum Prabowo Hatta, dalam penghitungan versi mereka, pasangan nomor urut 1 itu seharusnya menang dengan suara 50,26%. Sedangkan Jokowi JK menurut penghitungan tim Prabowo Hatta hanya meraih suara 49,74%. Yang lebih penting lagi dari isi permohonan ini adalah sebagai upaya kita untuk meluruskan proses demokrasi, terutama yang berhubungan dengan pemilihan presiden. Begitu banyak pelanggaran di seluruh negeri ini yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh pihak-pihak lain yang didukung oleh aparat negara kita. Pasangan Prabowo Hatta juga hadir di gedung Mahkamah Konstitusi, namun keduanya tidak masuk ke dalam gedung MK. Prabowo Hatta hanya mampir di depan MK memberikan orasi. Prabowo meminta agar semua simpatisan dan para pendukungnya tetap tenang dalam menghadapi kondisi saat ini. Menurut Prabowo, perjuangan dalam mendapatkan keadilan konstitusi belum selesai. Percayalah, kebenaran akan menang pada akhirnya. Tetap markas perjuangan kita, tetap rumah Polonia, dan siapkan posko-posko di mana-mana, saudara-saudara. Kubu Prabowo Hatta telah menyiapkan ratusan saksi dan pengacara guna menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Mereka pun yakin dapat meraup kembali suaranya yang hilang saat Pilpres 9 Juli 2014 lalu. Tim Liputan Berita 1.